Krisis energi yang tengah menghantam Eropa akibat ketidakpastian pasokan energi Moskow membuat Eni Italia berambisi untuk menggantikan posisi ekspor gas Rusia pada tahun 2025 mendatang. Raksasa energi asal Italia tersebut menyasar negara-negara ekspor gas yang disasar untuk disalurkan ke Eropa. Salah satunya adalah Indonesia. Rencana ini dilakukan Italia setelah perusahaan migas Eni melihat peluang kerjasama dengan negara-negara pengekspor minyak dan gas dari Libya, Angola, dan Mozambik. Dengan adanya rencana kerjasama ini diharapkan pasokan energi Eni dapat kembali meningkat hingga 100%. Meski memakan waktu hingga 3 tahun, namun apabila rencana ini dapat terrealisasi, Italia diprediksi bisa menggantikan ekspor gas Rusia ke Eropa sebesar 20 miliar meter kubik. Sebelum inisiatif ini muncul, Italia pada awal tahun 2022 diketahui telah lebih dulu menandatangani perjanjian untuk meningkatkan pasokan gasnya dengan kilang Aljazair, Mesir, dan Kongo. Dengan kerjasama tersebut, Eni dikabarkan dapat memasok hingga 6 miliar meter kubik per tahun. Jumlah ini akan terus meningkat hingga 9 miliar BCM pada tahun 2024 mendatang. Peningkatan tersebut dilakukan Eni setelah perusahaan Gazprom Rusia memangkas pasokan gasnya ke Italia dan sejumlah negara besar Eropa. Hal tersebut membuat UE khawatir apabila negara-negara di Eropa kehilangan pasokan gasnya selama musim dingin nanti, mengingat Gazprom sendiri biasa mengekspor 40% kebutuhan gasnya ke Eropa. Namun setelah Eni memulai menemukan eksportir gas baru, diprediksi perusahaan gas Italia ini dapat mengumpulkan memasok gas sekitar 27 juta meter kubik. Direktur GPP Christian Signoretto menyebut bahwa jumlah tersebut akan dimanfaatkan Eni untuk memasak kebutuhan gasnya negaranya di beberapa negara Eropa. 4 negara Eropa sudah teriak krisis energi, siapa saja? Negara-negara Eropa kini terancam krisis energi. Mereka terancam kekurangan stok bahan bakar pada musim panas tahun ini akibat pasar minyak dunia yang makin ketat. Ketika musim liburan utama dimulai di Eropa dan AS, permintaan bahan bakar akan meningkat. Kemudian kita bisa melihat kekurangan, misalnya dengan solar, bensin, atau minyak tanah khususnya di Eropa. Tutur Kepala Badan Energi Internasional Fatih Birol kepada Der Spiegel melansir Reuters pada Mei lalu. Birol juga memperingatkan bahwa krisis energi saat ini jauh lebih besar daripada guncangan minyak tahun 1970-an. Selain itu, kekurangan bahan bakar kali ini berpotensi berlangsung lebih lama. Adapun kekhawatiran tersebut datang di tengah langkah drastis Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia berupa embargo minyak. Sebanyak 90% pemasok minyak negeri beruang merah ke benua biru akan dihentikan. Berikut daftar negara-negara yang telah terancam krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina dihimpun dari berbagai sumber. Jerman berencana untuk menyalakan pembangkit listrik tenaga batu bara. Hal itu terjadi karena situasi pasar gas yang memburuk akibat pembatasan pasokan gas Rusia. Menteri Ekonomi Robert Habeck memperingatkan bahwa situasinya akan sangat ketat di musim dingin, apalagi jika negara itu tidak melakukan tindakan pencegahan untuk membendung kekurangan pasokan. Karenanya negeri itu akan mengkompensasi pengurangan pasokan gas Rusia dengan meningkatkan pembakaran batu bara. Padahal sebelumnya Jerman berkomitmen membuang bahan bakar fosil paling intensif karbon itu. Fasilitas penyimpanan Jerman saat ini berada pada kapasitas sekitar 56%. Namun situasi menjadi tak menentu kala perusahaan gas Rusia Gazprom yang biasa menyalurkan gas melalui pipa Nord Stream 1 di Jerman membatasi pasokan daerah tersebut menyebut masalah teknis. Jerman merupakan negara yang paling bergantung dengan gas Rusia selain Italia di Eropa. Belanda. Sama seperti Jerman, pemerintah Belanda juga menghidupkan kembali tenaga batubara. Negeri kincir angin juga meminta industri dan pelaku bisnis untuk menghemat penggunaan energinya. Belanda mengaku pemotongan yang dilakukan Rusia sangatlah mengkhawatirkan meski negara itu hanya mengimpor 15% pasokan gasnya dari Moskow. Austria. Selain Jerman dan Belanda, Austria juga telah mengambil langkah serupa. Wina memutuskan untuk mengaktifkan kembali pembangkit batu baranya pasca berkurangnya pasokan gas Moskow. Denmark. Badan Energi Denmark kini memberikan status peringatan dini seiring kekhawatiran pasokan gas karena ketidakpastian impor energi dari Rusia akibat perang dengan Ukraina. Sebagai informasi, negara Uni Eropa memberikan 3 tingkatan peringatan akan krisis dimulai dengan peringatan dini, lalu waspada, dan yang tertinggi darurat. Pengumuman muncul setelah perusahaan energi Denmark Ørsted mengumumkan pengiriman gas Rusia ke negara Skandinavia itu akan ditangguhkan mulai 1 Juni. Ørsted menolak menyelesaikan pembayaran dalam rubel senjata pemerintahan Presiden Vladimir Putin pada negara-negara barat yang berinya sanksi karena serangan ke Ukraina. Rusia sendiri adalah salah satu sumber utama impor gas Denmark. Gas mewakili 18% dari energi yang dikonsumsi warga setiap tahun di Denmark. Produksi domestik Denmark sebenarnya menyumbang 3/4 gas konsumsi, sementara itu saat ini stok gas Denmark sekitar 75%.
Gazprom mengatakan pada hari Sabtu bahwa pihaknya telah berhenti memasok gas ke negara tetangga Latvia. Ia menuduh telah melanggar persyaratan penyaluran gas. Reuters Sabtu 30 Juli melaporkan, Rusia telah memotong pasokan gas ke Polandia, Bulgaria, Finlandia, Belanda, dan Denmark karena menolak membayar gas sesuai dengan perintah Presiden Vladimir Putin yang mengharuskan menggunakan rekening rubel di Bank Rusia sebagai bagian dari skema penyelesaian kontrak baru. Rusia juga telah menghentikan sejumlah gas ke sel energi Euratom di Jerman. Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Gazprom tidak merinci kondisi penarikan gas mana yang diduga dilanggar oleh Latvia. Langkah Gazprom dilakukan sehari setelah perusahaan energi Latvia, Latviasgas, mengatakan pihaknya membeli gas dari Rusia dan membayar dalam euro ketimbang rubel yang diperlukan saat berdagang dengan Gazprom. Seorang juru bicara Latviasgas mengatakan pada hari Jumat bahwa perusahaan membeli gas dari Rusia, tapi tidak dari Gazprom. Latviasgas tidak akan menyebutkan nama penyedianya dengan alasan kerahasiaan bisnis. Pada bulan Maret, Putin mengatakan produsen gas alam terbesar di dunia itu akan mengharuskan negara-negara yang dinilai tidak ramah dalam sikap mereka terhadap konflik di Ukraina untuk membayar gas dalam bentuk rubel. Komisi Eropa yang telah memperingatkan bahwa mematuhi perintah Putin dapat melanggar sanksi Uni Eropa terhadap Moskow telah mendesak perusahaan-perusahaan UE untuk terus membayar dalam mata uang yang disepakati dalam kontrak mereka dengan Gazprom, yang sebagian besar dalam euro atau dolar.